Media, Media Digital Al-Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solihah? Semoga kalian tetap semangat terus ya. Kali ini kita akan membahas tentang bunyi dan alat indera pendengaran, yaitu telinga. Simak terus videonya ya. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contoh sumber bunyi bisa kita dengar dari makhluk hidup, yaitu dan dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Sifat-sifat bunyi yaitu yang pertama, bunyi dapat merambat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Suara yang kita keluarkan dari mulut kita berasal dari pita suara yang bergetar. Suara orang yang berbicara dapat kita dengar oleh telinga kita karena getaran suara yang dihasilkan merambat melalui udara. Selain merambat melalui udara, suara atau bunyi juga dapat merambat melalui benda padat dan benda cair. Perambatan bunyi melalui benda padat dicontohkan pada saat kita melakukan permainan telepon tali. Mulanya, bunyi muncul melalui seorang anak, kemudian merambat melalui tali hingga sampai ke telinga anak yang lainnya. Perpindahan bunyi melalui benda cair dicontohkan saat batu kita ketukkan di dalam air sehingga terdengar bunyi batu yang merambat melalui zat cair dan terdengar oleh telinga kita. Bunyi tidak dapat merambat jika tidak ada udara. Contohnya di ruang angkasa yang hampa udara, para astronot menggunakan helm yang dilengkapi dengan radio untuk berkomunikasi dengan temannya. Dari ketiga media rambatan tersebut yang telah dijelaskan, bunyi dapat merambat lebih cepat pada media padat, kemudian cair, dan yang paling lambat pada media udara. Bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat memantul jika mengenai benda padat dan keras seperti tembok, batu, kayu, besi, seng, dan kaca. Sifat ini dapat menimbulkan gaung dan gema. Apa sih itu gaung dan gema? Simak terus videonya ya. Gaung terjadi karena bunyi pantul yang terdengar hanya sebagian atau tidak jelas dan bersamaan dengan bunyi asli. Kemudian gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asli. Bunyi yang dapat kita dengar memiliki frekuensi sebesar 20 sampai 20.000 getaran per detik atau disebut audiosonik. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran bunyi yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya bunyi. Manusia tidak dapat mendengar suara kurang dari 20 getaran per detik atau yang disebut bunyi infrasonik. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh jangkrik, anjing, dan gajah. Manusia juga tidak dapat mendengar suara lebih dari 20.000 getaran per detik atau yang biasa disebut ultrasonik. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh kucing, kelelawar, dan lumba-lumba. Bunyi yang dihasilkan dari berbagai sumber bunyi dapat kita dengar dengan salah satu alat indera pendengar, yaitu telinga. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Telinga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar, yang kedua, telinga bagian tengah, dan yang ketiga, telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga yang berfungsi menangkap suara dari luar. Kemudian lubang telinga
yang berfungsi meneruskan getaran yang ditangkap daun telinga ke selaput gendang telinga. Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, berfungsi menangkap suara dari lubang telinga. Kemudian ada tulang-tulang pendengaran, berfungsi meneruskan getaran suara. Tulang-tulang pendengaran ini terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Pada telinga bagian tengah terdapat saluran yang menghubungkan telinga dengan pangkal tenggorokan. Saluran ini dinamakan saluran Eustachius. Saluran ini berfungsi mengatur tekanan udara di dalam dan di luar telinga tetap seimbang. Telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian ada lagi rumah siput atau koklea, berfungsi untuk meneruskan getaran ke saraf pendengaran dan meneruskannya ke otak. Cara kerja telinga. Bunyi yang berasal dari lingkungan akan ditangkap oleh daun telinga untuk diteruskan ke lubang telinga. Nah, bunyi yang telah ditangkap tadi akan diteruskan ke gendang telinga melalui saluran pendengaran. Bunyi yang berada di gendang telinga menyebabkan gendang telinga tersebut bergetar. Gendang telinga yang bergetar kemudian akan mengirimkan getaran tersebut ke 3 tulang pendengaran dan ke 3 saluran setengah lingkaran, kemudian akan diteruskan ke rumah siput. Tulang-tulang pendengaran memperbesar getaran bunyi dan mengirimnya ke telinga dalam atau rumah siput. Nah, pada rumah siput ini terdapat cairan limfa, kemudian cairan tersebut bergetar dan mengaktifkan ujung-ujung saraf pendengaran. Kemudian bunyi itu akan diteruskan ke otak melalui saraf-saraf pendengaran. Saraf pendengaran membawa sinyal bunyi ke otak, kemudian peka akan menerjemahkan bunyi agar dapat kita pahami sehingga bunyi itu dapat kita dengar. Selanjutnya, gangguan atau penyakit pada telinga. Yang pertama, tuli atau tidak dapat mendengar. Yang kedua, bisul atau luka di dalam telinga. Yang ketiga, otomikosis atau infeksi saluran pendengaran bagian luar. Yang keempat, otosklerosis atau kelainan yang terjadi pada tulang-tulang pendengaran. Yang kelima, keluar cairan berbau busuk. Cara menjaga kesehatan telinga yaitu dengan cara yang pertama membersihkan telinga secara teratur, kemudian dibersihkan dengan menggunakan alat yang lembut. Yang kedua, menghindari suara keras dan bising seperti suara speaker atau suara mesin yang keras. 3. Jika mengalami keluhan, segera mengecek ke dokter THT. Demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian dimudahkan untuk memahaminya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.